Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Hari ini saya Ahmad Fadli akan share terkait dengan penggunaan aplikasi SwiftGrade. Oke, sebelum kita menggunakan aplikasi, jangan lupa untuk install aplikasi tersebut menggunakan App Store ataupun Play Store ya. Kita bisa ketikkan di sini SwiftGrade. Kemudian kita install dan kita buka aplikasinya. Jadi pertama kita perlu membuat folder ya untuk kelas kita. Caranya adalah kita menekan di pojok kanan bawah ini terdapat simbol plus ya atau tanda tambah, kita tekan saja. Kemudian kita buat folder kelas kita dengan kata-kata yang bebas. Misalkan saya akan buat soal C bergaris. Kemudian tekan di pojok kanan atas, ada tombol biru create. Dan terdapat di sini folder yang baru saja kita buat. Kita tekan continue. Tekan saja next atau tanda silang. Dan sekarang kita tekan folder soal C yang sudah kita buat ini. Di sini kita bisa membuat kunci jawaban dengan menekan tanda tambah yang di pojok kanan bawah ini. Kita pilih metode untuk memberikan ujian. Kali ini kita gunakan paper atau kertas. Dan kita tekan OK. Kita di sini buat nama kelas yang akan kita scan atau kita berikan lembar ujian beserta dengan kunci jawabannya. Misalkan di sini saya tulis ST25 ya. Tergantung nama kelas kita masing-masing dan paket soal yang kita gunakan. Misalkan terdapat 2 paket soal. Di sini saya tulis soal yang bergaris pada bagian atasnya. Jadi sebagai tanda pembeda antara paket A dan paket B. Kemudian jangan lupa untuk tekanan next di pojok kanan atas. Dan tekan kunci jawaban berdasarkan soal yang sudah kita buat. Ini hanya contoh saja ya. Jadi bisa tekan seperti ini. Dan jika ada kunci jawaban yang dimana kita membutuhkan pilihan jawaban lebih dari 5, maka kita bisa menggunakan berbagai opsi. Misalkan selain A, B, C, D, E, kita bisa menggunakan AB, AC, AD, ya, ataupun AE. Untuk membuat lebih banyak variasi pilihan jawaban atau pengecoh jawaban. Misalkan jika saya membutuhkan 6 pilihan jawaban pada suatu soal, saya bisa memberikan pilihan pada soal tersebut, pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Kemudian satu lagi adalah misalkan AB. Jadi saya bisa membuat AB. Ini bisa digunakan ketika kita butuh lebih dari 5 pilihan jawaban pada pengecoh soal. Dan jika peserta ujian hanya melingkari jawaban hanya pada huruf A, ya, maka akan dianggap salah. Jika hanya melingkari jawaban pada jawaban B, juga akan dianggap salah. Harus keduanya, A dan B, dilingkari pada lembar jawaban ujian. Jadi tidak bisa salah satunya, harus keduanya dilingkari pada pilihan jawaban. Kalau sudah, kita tekan create di bagian bawah ini. Dan sekarang sudah muncul ya. Muncul untuk kita gunakan dalam pemindaian ya.
Di sini kita bisa tekan bagian kirinya. Dokumen ini hingga menampilkan tanda checklist. Kemudian kita bisa melihat yang tadi sudah kita buat atau kita edit kembali dengan menekan logo pensil di bawahnya. Seperti ini ya. Kita bisa edit ya. Kemudian kita tekan save kembali ketika kita sudah mengubah kunci jawaban yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa melakukan scan dengan menekan tombol kamera di sebelah kanan. Sebagai berikut ya. Sekarang kita akan belajar untuk ekspor kunci jawaban. Ya, jadi di aplikasi SwiftGrade ini kita sudah memiliki kunci jawaban dan sudah melakukan pemindaian ya. Di sini sudah ada beberapa kelas ya. Ada 3 kelas yang sudah dipindai. Kita tekan di pojok kiri atas ya. Kita kembali ke classes, ke bagian awal ya. Kita lihat lagi, sudah ada beberapa kelas ya di sini terlihat. Sekarang yang akan kita lakukan adalah ya mengekspor kunci jawaban ini untuk rekan kita yang akan menggunakan kunci jawaban yang sama. Caranya adalah kita perlu keluar dari aplikasi ya, dan kita menggunakan aplikasi browser. Boleh menggunakan Chrome, Mozilla ataupun Safari. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome ya. Kita menuju situs berikut ya, Go SwiftGrade. Kita masuk ke dalam seperti ini. Dan kita login ya. Gunakan password kita masing-masing. Oke, jadi sebetulnya harusnya menggunakan laptop, tapi tidak masalah ya, karena kita mungkin sedang ya tidak dekat dengan laptop kita ya. Jadi kita buatlah menjadi mode desktop ya. Caranya adalah tekan di pojok kanan atas ya, titik 3 ini. Jadi kita pilih desktop ya, desktop mode. Oke. Jadi kalau ini adalah mobile, oke, akan muncul tampilan seperti ini kalau mobile. Titik 3 di atas kita tekan saja. Kemudian kita pilih desktop ya. Bisa desktop ataupun desktop mode. Kita tekan ya. Nah, seperti itu hingga hilang. Jadi dianggap perangkat ini adalah desktop ya, atau yang setara dengan laptop. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan adalah ya, kita masuk ke dalam salah satu assessmentnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita tekan di sebelah kirinya. Kemudian di bawah ada pilihan untuk share, kita tekan di bawah. Kemudian kita bisa pilih untuk mendapatkan statistik ya, berdasarkan kunci jawaban yang dipergunakan oleh semua pemeriksa. Jadi kita tekan saja di sini ada checklist ya. Kemudian kita pilih copy. Kita bagikan menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, email ataupun lainnya ya, yang bisa tersampaikan kepada pengguna kunci jawaban yang lain. Oke, seperti itu kita berikan linknya. Oke, jadi kita akan import ya, kita akan gunakan link yang diberikan ya, atau dibagikan oleh rekan kita yang sudah membuat kunci jawaban untuk kelasnya, di mana kunci jawabannya sama dan bisa digunakan untuk kelas kita. Jadi kalau kita buka aplikasi SwiftGrade ini memang belum ada kelas sama sekali ya. Kalau kita tekan di pojok kiri atas, tidak ada kelas sama sekali, yaitu masih kosong. Ya, jadi kita perlu membuat kelasnya jika belum ada kelas sama sekali. Jadi kita bisa buat ya kelasnya. Misalkan kita bisa ketikkan kelasnya adalah SS07 ya, bergaris. Ini untuk contoh saja ya.
Kita buat folder kelasnya. Nah, seperti ini contohnya. Setelah itu, kita buka link yang dibagikan oleh rekan kita. Kita buka linknya. Ini adalah link ya yang dibagikan oleh rekan kita. Kita tekan saja ya. Nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke situs Go Swift Grade, di mana kita tinggal login saja dengan akun yang sudah kita buat, seperti yang kita pakai pada aplikasi. Ya, jadi sama. Password dan akunnya akan tetap sama. Di sini kita bisa modifikasi nama menjadi nama yang sesuai dengan kelas kita. Misalkan adalah SS27. Soal bergaris. Di bawahnya kita pilih berdasarkan lembar ujian kita menggunakan kertas ya. Dan kelasnya kita pilih kelas yang sudah kita buat ya. Misalkan di sini saya masukkan ke dalam kelas AFD dan saya tekan di bawahnya saya setuju untuk membagikan statistik ya, lembar jawaban hingga nantinya bisa dilihat pada pemberi kunci jawaban terkait dengan nilai mana sajakah ya yang menjadi nilai terbesar atau nilai terkecil atau nilai rata-rata pada semua lembar jawaban yang di-scan. Jadi di checklist. Kemudian untuk melihat di manakah tombol importnya, kita tinggal scroll down. Kita lihat di bawah sedikit ya. Ada tombol berwarna biru import, kita tekan saja. Sudah ada database ya kunci jawaban yang sudah dibuat oleh rekan kita. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan aplikasi ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan scan, tidak bisa melakukan pemindaian pada website. Kita kembali lagi ke aplikasi sudah kita gunakan. Kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi sudah kita gunakan dan kita tekan ya. SS07 bergaris ini akan sudah ada, di mana tadinya masih kosong ya, sudah ada kunci jawabannya sekarang. Untuk mengeceknya bagaimana? Apakah kunci jawaban ini adalah kunci jawaban yang benar ataupun tidak? Kita tinggal tekan di bagian kiri ya. Di sini ada dokumen yang kita bisa buat menjadi checklist. Jika sudah kita tekan menjadi bentuk checklist, di bagian bawah ini ya, ada 4 pilihan. Yang bagian bawah ya merupakan gambaran dari pulpen ataupun pensil. Ini bisa digunakan untuk mengedit kunci jawaban atau melihat kunci jawaban. Kita tinggal tekan saja. Oke, hingga terlihat ya kunci jawaban yang tadi kita import. Ya, kita bisa ubah dan kita bisa simpan jika ada perubahan. Tombol save ya atau simpan ada di bagian paling bawah. Namun jika tidak ingin melakukan perubahan ya, kita tinggal leave saja. Kalau ada perubahan, kita tinggal tekan save atau simpan. Nah, sekarang kita lakukan lagi ya. Kita ubah bentuk dokumennya menjadi checklist. Kemudian, kita lihat untuk pengganti nama jika ada kesalahan pemberian nama. Kita tekan di gambar setelahnya, rename ya. Kita bisa tekan simbol rename ini untuk mengganti. Misalkan jika ada yang kurang, mungkin B-nya harus B besar ya, seperti ini. Ataupun 7-nya ternyata dia perlu 007 ya. Ini bisa diubah dengan tekan lagi tombol rename. Kemudian kita tekan lagi ya bagian dokumen ini hingga kita melihat di pojok kanan itu jika kita ingin menghapus ya ada gambaran dari tong sampah ya. Jadi kita bisa menghapus juga asesmennya dan juga hasil pemindaiannya ya. Jika ingin melakukan ini tinggal tekan ya delete atau hapus. Namun jika tidak tinggal tekan cancel. Satu lagi yang mungkin akan digunakan yaitu ada gambaran dari kopi. Jika ingin ya melakukan pemindaian lebih dari satu kelas ya, kita tinggal ya menekan tombol copy ini.
Nah, seperti ini ya. Jika ada beberapa kelas dengan kunci jawaban yang sama, kita tidak perlu menekan kunci jawaban secara manual. Kita hanya perlu menekan copy assessment ini ya. Jangan lupa dibuat checklist dulu assessmentnya. Seperti ini. Oke. Kemudian jika ingin menggunakan kunci jawaban yang sama untuk kelas lain, tidak perlu menekan kunci jawaban secara manual ya. Tinggal kita copy dan kita ganti saja namanya. Kemudian kita tinggal tekan copy ya. Jadi kita tinggal tekan copy. Hingga akan ada dua jenis kelas ya yang kita bisa pindai tanpa mengetikkan kunci jawaban secara manual jika rekan kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Kita akan scan ya lembar jawaban yang sudah dilingkari dengan pensil menggunakan smartphone. Yang ada ini sebetulnya smartphone-nya tidak begitu bagus ya kameranya, standar lah. Dan pastikan pencahayaan cukup ya. Nah, sekarang kita akan lakukan tes scanning. Jadi untuk kita lakukan proses scan, pertama ya dari pojok kiri atas ini kita bisa tekan classes dan kita bisa pilih folder kelas yang akan kita gunakan ya, seperti ini. SS07 ya sebagai contoh saja. Oke, kemudian kita akan gunakan yang paling awal. Di sini di pojok kanan ini ada gambar kamera. Ya, ini kita bisa tekan seperti ini ya. Sekarang kita lihat, kalau kita lihat dari penampilan awal pun tidak terlihat ada glare. Jadi bisa menjadi pemindaian yang akurat ya, karena tidak ada pantulan cahaya pada pensil di sini ya. Untuk akurasi terbaik kita bisa pilih ya sesuai yang kita inginkan. Biasanya saya menggunakan yang paling pojok ya, akurasi 10. Akurasi maksimal. Bisa dimulai akurasi 7 sampai 10 sebetulnya. Oke, seperti itu. Dan sudah terscan ya. Kita bila tidak yakin bisa lakukan scanning ini 2 kali. Ya, seperti ini. Kita bisa scan lebih dari sekali ya. Nah, kita bisa lihat ya. 72%. Jika berkali-kali hasilnya sama ya, maka akurasinya sudah sangat bagus. Ya. Jadi kita scan berkali-kali pun hasilnya akan sama. Diusahakan tidak ada lipatan ya. Bisa ada lipatan sedikit dan kita bisa betulkan lipatan tersebut, tapi diusahakan tidak ada lipatan. Ini Fatimah Mursyiah sudah berkali-kali ya, 5 kali di scan, ada di pojok kanan atas ya, 5 scans. Jadi kita akan coba ganti dengan yang lain. Sekarang kita ganti ya di sini, langsung saja. Jadi caranya kita tinggal posisikan ya sesuai dengan ya permukaan yang datar. Oke, seperti itu. Kita lihat ya. Sudah, kita langsung ganti. Jadi ini contoh saja. Pastikan tidak ada pantulan cahaya pada lingkaran pensil. Nah, kita sekarang bisa lihat ya. Contohnya di nomor 46, 47, 48 ya. 49 dan 50. Terdapat pantulan cahaya di mana pensil tidak terlihat segelap nomor 75 ataupun 74 ya. Kalau seperti ini ya, berarti terjadi ketidakkonsistenan ya, yang berarti ada pilihan jawaban yang tidak terdeteksi dengan benar ya, karena ada pantulan cahaya ya. Sebetulnya ini adalah pantulan cahaya lampu di dalam ruangan terhadap lingkaran atau bulatan pensil yang dibuat oleh peserta ujian. Jadi tolong hindari jika terjadi hal seperti ini. Nah, kita lihat di sini tidak ada pantulan cahaya ya pada lingkaran jawaban yang menggunakan pensil. Kalau kita tidak menemukan sensornya, jangan lupa kita naikkan ke atas ya.
Nah, seperti ini. Tidak ada bayangan pada lingkaran jawaban dan hasilnya konsisten. Kita bisa lihat hasilnya konsisten. Ini adalah scan kita ke-40. Jika sudah, tinggal kita tekan saja pojok kanan atas ada submit ya. 41 scans, kita tekan. Jadi kita akan menyimpan 40 ya lembar jawaban yang sudah kita pindai atau kita sudah scan. Kita tekan ya pojok kanan atas. Kemudian akan ada proses. Sudah ya, 40 peserta sudah tersimpan dengan baik. Ketika kita sudah selesai melakukan scanning atau sudah memindai seluruh kelas seperti sebagai berikut ya, ada 3 kelas. Salah satunya adalah ST23, di mana rata-ratanya adalah betul 41,4 dari 75 soal. Hingga persentasenya menjadi 55% ya, dari rata-rata kelasnya. Kemudian terdapat 39 pemindaian atau hasil scan. Untuk melihat lebih lanjut, kita tekan di bagian bawah tulisan next ya. Ada simbol bar yang kita bisa tekan. Oke, di sini menampilkan nama-nama yang sudah kita scan. Ya, bervariasi mulai dari nama hingga jumlah betulnya di sebelah kanan dan persentase betulnya. Kita lihat ke bagian paling bawah. Di bagian bawah ini terdapat nama Nada Siva Deandra. Betulnya 80% atau betul 60 dari 75 soal. Kita tekan nama lengkap tersebut dan ini akan menampilkan hasil pemindaian. Jadi seandainya lembar jawaban yang sudah kita scan itu hilang atau sudah dikembalikan kepada peserta ujian dan terdapat klaim bahwa terjadi ketidaksesuaian jumlah betul, kita bisa melihat dari aplikasi untuk mengecek kebenarannya. Nah, kita akan bisa melihat di sini. Sebelah kiri adalah kunci jawaban yang sudah kita set, yang sudah kita tetapkan. Bagian tengah adalah jawaban yang dilakukan oleh peserta ujian. Ya, kita tinggal lihat saja apakah hasil dari lingkaran jawaban ini sesuai dengan apa yang dideteksi oleh aplikasi. Misalkan nomor 1 sudah sesuai ya, di bagian tengah ini memang seharusnya jawabannya C. Kemudian 2 itu B, ya, 3 itu B juga sesuai. Kesalahan terjadi pada peserta ujian ya. Seperti nomor 1 memang jawabannya bukan yang C ya. Jawabannya adalah A yang seharusnya. Oleh karena itu nilai yang diberikan memang sudah sesuai, yaitu nilai 0 pada soal nomor 1. Kita bisa lihat ya di bagian kanan ini ada bagian nilai. Yang paling penting adalah kita melihat di sini lingkaran jawabannya tidak memantulkan kilau ya. Jadi memang harus terlihat hitam. Kita bisa lihat ya, seperti ini, tidak ada yang menampilkan kilau, ya, tidak berkilau, hingga bisa dideteksi dengan baik ya. Sekarang kita lihat ke bagian paling bawah, terdapat nomor 71 yang riskan ya, karena pada nomor 71 ini, peserta ujian memberikan tanda goresan pensil pada bagian pilihan jawaban yang terakhir atau pilihan jawaban E. Ya, terdapat 2 goresan, di mana ini bisa dianggap sebagai jawaban juga jika tidak hati-hati dan ketika pensil yang digunakan tidak membuat goresan yang hitam pekat. Nah, kita bisa lihat di sini jawabannya memang sudah sesuai ya. Dideteksi oleh aplikasi bahwa jawabannya adalah D ya. Dan mendapatkan poin 1. Kita pun bisa melihat analisa dari jawaban yang sudah dibuat oleh peserta ujian. Dengan menekan bagian bawah ini terdapat analisis ya. Kita bisa tekan saja. Di sini kita bisa melihat soal nomor berapa sajakah yang kita bisa anggap sulit ya untuk dijawab dengan benar oleh sebagian peserta ujian. Ketika peserta ujian yang betul jumlahnya kurang dari 50% akan terdapat tanda di sebelah kiri ini ya, yang berwarna merah dengan tanda seru. Kemudian kita bisa lihat di website untuk
tampilan lebih lengkapnya. Kita lihat di sini. Dan kita pilih ya, bagian sebelah kanan di bawah tulisan next step. Ada bar yang kita bisa tekan. Kita bisa melihat pilihan untuk hasil dari pemindaian. Tidak hanya untuk diri kita sendiri atau kelas yang sudah kita scan. Bisa juga digabung dengan hasil scan yang dilakukan oleh rekan kita. Misalkan kita lihat di sini di bagian analisis sebelah kanan, ya, kita bisa tekan ada results. Nah, jadi kita bisa lihat di sini di sebelah kanan ada pilihan show data from. Kita bisa pilih only me and other teachers atau only other teachers. Misalkan untuk melihat penggabungan datanya kita pilih me and other teachers, kita tekan. Dan sekarang kita bisa melihat analisis dari keseluruhan yang sudah di-scan. Selama rekan kita menekan pilihan setuju untuk membagikan hasil statistiknya. Oke, sebelah kiri ya, kita bisa lihat. Yang merupakan bagian dengan tanda seru ini merupakan jawaban-jawaban yang sulit untuk didapatkan dengan hasil yang benar oleh peserta ujian. Sekarang kita akan melakukan ekspor nilai ke dalam format Excel ataupun yang sejenisnya. Kita bisa menggunakan website dan keluar dari aplikasi scanning, karena pada website terdapat fitur yang lebih lengkap. Kita pilih salah satu browser yang bisa digunakan, misalkan kita gunakan Google Chrome. Pastikan di sini memilih desktop mode, ya, atau desktop site. Kita tekan dan kita login. Kita pilih folder assessment atau lembar ujian yang akan kita ekspor ke dalam file Excel ataupun yang sejenisnya. Misalkan di bawah ya, kita pilih yang tidak bergaris. Dan kita pilih kelas ST23 atau yang paling atas, yang pertama. Di bawah tulisan next step, kita pilih simbol bar yang kita bisa tekan. Seperti ini ya. Oke? Ya, kita pilih dan lihat hasilnya, view results. Kemudian, di sini kita bisa tekan simbol download atau tanda panah yang menghadap ke bawah. Seperti ini. Ya. Kita tekan saja. Dan kemudian di bawah ada pilihan untuk menyimpan. Kita tekan save. Dan pilihlah lokasi untuk penyimpanan. Kalau sudah, kita tekan tombol biru save. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat penyimpanan berhasil dan selesai. Kita tekan open in untuk memilih aplikasi yang kita gunakan untuk membuka file Excel. Misalkan di sini saya gunakan aplikasi Excel. Dan inilah dia. File Excel yang berisi nama lengkap peserta ujian, email ataupun nomor ujian, dan sebelah kanannya terdapat jumlah betul. Di sini terdapat jumlah betul. Dan persentase jumlah betul terhadap soal keseluruhan. Sekian adalah cara kita menggunakan aplikasi hingga mengekspornya ke dalam format Excel atau file Excel. Selamat mencoba.